Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kelas 11 Teknik Elektronika Industri, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur ini adalah pertemuan kita yang keempat di mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika, di mana tema yang akan kita bahas pada hari ini masih berkaitan dengan kompetensi dasar yang kedua, yaitu tentang sensor dan transducer. Namun sebelum kita lanjut ke materi, Bapak tak henti-hentinya menghimbau dan memperingatkan kepada kita semua terkait karena meningkatnya isu pasien COVID-19 belakangan ini, kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan, gunakan masker jika keluar dan jaga jarak, kemudian rajin-rajinlah mencuci tangan setelah beraktivitas dari luar. Kita dihadapkan pada kondisi yang kian sulit, belajar di rumah terasa kian berat dan membosankan, namun hanya semangatlah yang membuat kita untuk tetap optimis belajar dari rumah. Baik, kita langsung masuk saja ke indikator pencapaian kita hari ini tentang sensor dan transducer. Yaitu yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari analisis kerja sensor dan transducer. Kemudian yang kedua, mampu mengklasifikasikan jenis sensor dan transducer. Yang ketiga, mampu menjelaskan metode pengujian kerja sensor dan transducer. Yang keempat, mampu mempraktikkan pengujian komponen sensor dan transducer. Nah, pada umumnya kebanyakan kita kebingungan membedakan antara sensor dan transducer. Apa sih perbedaan antara sensor dan transducer gitu? Jadi hari ini kita akan mengupas lebih dalam tentang sensor dan transducer. Kita mulai dari sensor terlebih dahulu. Sensor ini adalah alat untuk mendeteksi, mengukur sesuatu yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Jadi jika diibaratkan ke tubuh kita ini, sensornya adalah indera yang mampu menangkap sinyal atau rangsangan dari luar. Kemudian baru setelah itu diubah menjadi tegangan atau arus listrik. Nah, sebenarnya banyak dari jenis-jenis sensor, namun sepertinya pada hari ini setelah Bapak klasifikasikan ada beberapa jenis sensor yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu sensor cahaya, terus kemudian yang kedua sensor tekanan, sensor proximity, sensor ultrasonik, kemudian sensor kecepatan, sensor magnet, dan sensor suhu. Nah, masing-masing ini sebenarnya dibedakan karena berdasarkan jenis sinyal yang mereka terima dari luar. Nah, jika yang mereka terima itu berupa cahaya, maka sensornya diklasifikasikan menjadi sensor cahaya. Jika yang diterima dari luar adalah berupa tekanan, maka diklasifikasikan menjadi sensor tekanan. Dan begitu juga seterusnya. Yang pertama kita masuk ke sensor cahaya. Sensor cahaya ini terdiri dari 3 kategori. Yang pertama fotovoltaik atau sel solar, kemudian fotokonduktif, dan yang ketiga yaitu fotolistrik. Nah, fotovoltaik ini biasanya berupa sensor yang menerima cahaya dari luar, kemudian nanti mengubahnya menjadi arus listrik. Nah, kemudian fotokonduktif adalah sensor yang menerima cahaya dari luar, kemudian diubah menjadi sinyal konduktif berupa bisa jadi berupa hambatan atau bisa jadi berupa cara kerja sebuah dioda atau bisa jadi juga berupa cara kerja dari sebuah transistor, ya, tergantung dari jenisnya. Jadi fotokonduktif ini nanti juga terbagi lagi menjadi beberapa bagian, nanti akan kita kupas satu persatu. Kemudian yang terakhir yaitu fotolistrik, di mana sensor ini mampu mengubah cahaya menjadi satuan listrik. Nah, yang pertama fotovoltaik atau solar cell atau photocell. Ini berfungsi untuk mengubah sinar matahari menjadi arus listrik atau DC. Di mana semakin kuat sinar matahari, tegangan dan arus listrik DC yang dihasilkan semakin besar. Nah, ini adalah simbol dari fotovoltaik. Nah, prinsip kerja dari sebuah fotovoltaik ini adalah bila cahaya jatuh pada solar cell, depletion layer akan berkurang dan elektron berpindah melalui hubungan PN. Nah, besarnya arus yang mengalir sebanding dengan perpindahan elektron yang ditentukan oleh intensitas cahaya. Nah, berarti pada saat tidak dikenai cahaya, di sini ada yang namanya depletion layer yang dipenuhi oleh depletion layer.
sehingga tidak ada arus yang mengalir pada komponen tersebut atau pada sensor tersebut. Namun jika dikenai cahaya, semakin banyak cahaya yang mengenai fotovoltaik ini, maka semakin besar arus atau tegangan yang mengalir pada komponen tersebut. Baik, yang kedua yaitu fotokonduktif. Fotokonduktif ini adalah sensor cahaya yang berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi perubahan konduktivitas. Apa saja perubahan konduktivitas itu? Di antaranya adalah menjadi hambatan listrik, kemudian yang kedua menjadi konduktivitas dioda, dan yang ketiga menjadi konduktivitas transistor. Yang pertama kita masuk dulu ke LDR atau yang disingkat dengan Light Dependent Resistor. LDR ini adalah sebuah jenis dari fotokonduktif atau sensor fotokonduktif yang berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi hambatan listrik. Atau semakin banyak cahaya yang mengenai permukaan LDR, maka hambatan listriknya semakin kecil, dan begitu sebaliknya. Jika tidak ada cahaya yang mengenai LDR, maka hambatan listriknya semakin besar. LDR ini biasanya digunakan pada lampu taman, dimanfaatkan pada lampu taman. Jadi pada malam hari, lampu taman akan otomatis hidup, terus kemudian pada siang hari, lampu taman akan otomatis mati. Nah, kemudian yang kedua, fotodiode. Fotodiode ini berfungsi untuk mengubah intensitas menjadi konduktivitas dioda. Nah, fotodiode ini sejenis dengan dioda pada umumnya. Perbedaannya ada pada fotodiode ini adalah dipasangnya sebuah lensa atau pemfokus sinar untuk memfokuskan sinar jatuh pada pertemuan PN. Nah, ini simbol dari fotodiode ya. Sebenarnya cara prinsip kerjanya hampir sama dengan sebuah dioda, namun di sini dilengkapi dengan ini nih ya, lensa pemfokus sinar. Jadi digunakan untuk menerima atau merespon sinar dari luar, kemudian untuk diubah menjadi konduktivitas dioda. Nah, yang ketiga yaitu fototransistor. Berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi konduktivitas transistor. Nah, di mana sama halnya dengan fotodiode tadi, setelah komponen ini menerima sinyal atau sinar atau cahaya dari luar, kemudian nanti diubah menjadi konduktivitas transistor. Ya. Jadi secara garis besar tadi sebuah fotokonduktif itu terbagi atas 3. Yang pertama, light dependent resistor, yaitu mengubah cahaya menjadi konduktivitas hambatan. Kemudian fotodiode, yaitu mengubah cahaya menjadi konduktivitas dioda. Dan kemudian yang ketiga, fototransistor, yaitu mengubah intensitas cahaya menjadi konduktivitas transistor. Dan selanjutnya itu sensor tekanan. Sama halnya dengan sensor cahaya, sensor tekanan ini adalah digunakan untuk mengukur tekanan, biasanya gas atau cairan. Nah, tekanan adalah ekspresi dari gaya yang dibutuhkan untuk menghentikan cairan dalam perluasan dan biasanya dinyatakan dalam hal gaya persatuan luas. Nah, ini contoh dari sensor tekanan. Kemudian sensor proximity. Sensor proximity ini merupakan sensor yang mampu mendeteksi kehadiran objek di sekitarnya tanpa melalui kontak fisik. Jadi sensor proximity ini biasanya digunakan pada pintu otomatis ya. Jadi sebelum kita masuk, kemudian pintunya otomatis terbuka, kemudian setelah kita masuk pintunya otomatis tertutup. Nah, kita biasanya sering melihat di mall ya, atau supermarket. Kemudian sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara, di mana sensor ini menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkapnya kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar penginderanya. Nah, jadi sinyal yang diterima sensor ultrasonik ini berupa suara, kemudian diubah menjadi sinyal listrik. Nah, kemudian sensor kecepatan, sama halnya dengan sensor yang lainnya. Jadi sensor ini dapat menangkap benda yang bergerak di sampingnya atau di sekelilingnya, kemudian nanti baru diubah menjadi sinyal listrik. Sensor magnet juga begitu.
adalah sensor yang terpengaruh oleh medan magnet dan akan memberikan perubahan kondisi pada keluaran. Sensor suhu juga ya. Ini merupakan sensor yang mendeteksi atau menangkap suhu dari luar kemudian mengubahnya menjadi besaran atau sinyal listrik. Apa contohnya? Yaitu termokouple, resisten temperatur detektor atau yang disingkat dengan RTD, kemudian termistor, dan kemudian IC sensor. IC sensor ini biasa yang sering dipakai adalah IC LM35. Ya. Itu berfungsi untuk mengubah suhu menjadi tegangan tertentu yang sesuai dengan perubahan suhu. Jika suhu berubah, kemudian akan diberikan respon pada sinyal yang ingin diterapkan pada rangkaian elektronika. Oke, baik. Kita langsung saja masuk ke transducer. Jadi tadi suhu sudah kita pelajari. Apa saja jenis-jenis dari sensor suhu, jenis-jenis dari sensor. Kemudian sekarang kita belajar tentang transducer. Apa perbedaan antara sensor dan transducer? Transducer ini berasal dari kata traducer atau dalam bahasa Latin yang berarti mengubah. Transducer dapat didefinisikan sebagai suatu piranti yang dapat mengubah suatu energi ke bentuk energi yang lain. Dan kemudian bagian masukan dari transducer ini disebut dengan sensor. Karena bagian ini dapat mengindra suatu kuantitas fisik tertentu dan mengubahnya menjadi bentuk energi lain. Nah, jadi secara garis besar, sensor ini merupakan bagian dari transducer. Ya. Ini merupakan bagian dari transducer. Apa guna sensor pada transducer? Yaitu menangkap sinyal dari luar berupa sinyal radiasi, mekanik, panas, listrik, magnetis, dan kimia. Kemudian pada transducer ini diubah lagi menjadi sinyal lain. Nah, sedangkan pada sensor, tadi sifatnya hanya mengubahnya menjadi sinyal listrik. Sedangkan pada transducer bisa mengubah bentuk ke bentuk energi lain, seperti radiasi, mekanik, panas, listrik, magnetis, dan kimia. Nah, itu perbedaan mendasar antara sensor dan transducer. Jadi dengan kata lain, sensor masih merupakan bagian dari transducer yang menangkap sinyal dari luar, kemudian baru dialirkan ke transducer. Sedangkan transducer ini dapat tidak hanya menangkap sinyal dari luar, tetapi juga mengubahnya menjadi energi lain, seperti radiasi, mekanik, panas, listrik, magnetis, dan kimia. Sementara sensor hanya dapat mengubah sinyal yang ditangkap dari luar menjadi sinyal listrik, berupa arus dan tegangan. Nah, transducer ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu transducer pasif, yaitu transducer yang dapat bekerja bila mendapatkan energi tambahan dari luar. Kemudian yang kedua, transducer aktif, yaitu transducer yang bekerja tanpa mendapatkan tambahan energi dari luar. Ini sama halnya prinsipnya dengan komponen aktif, cara kerja komponen aktif dan komponen pasif. Nah, ini tabel pengelompokan dari transducer. Mana kita lihat di sini diantaranya, nah jadi potentiometer atau variabel resistor itu masuk ke dalam jenis transducer pasif. Apalagi yang lain contoh transducer pasif yaitu strain gauge yang merubah nilai tahanan akibat perubahan panjang kawat oleh tekanan dari luar. Kemudian transformator atau trafo ya, yang digunakan untuk mengubah nilai tegangan. Ini juga termasuk dalam transducer pasif. Nah, ini contoh dari transducer aktif seperti sel fotoemisif yang digunakan untuk emisi elektron akibat radiasi yang masuk pada permukaan fotoemisif, dan begitu prinsip kerjanya. Contoh lainnya ada fotomultiplier, termokouple, dan generator kumparan. Ini nanti silahkan dibaca lagi ya. Yang penting yang perlu kalian ketahui adalah perbedaan antara sensor dan transducer. Itu yang perlu didudukkan terlebih dahulu. Nah, ini pemilihan transducer. Jika ingin membuat sebuah alat misalnya berupa amplifier, ya. Amplifier ini sifatnya dapat mengubah suara kemudian
mengubahnya kembali menjadi suara atau dikeraskan berupa amplifier atau pengerasan suara. Nah, ini dapat difokuskan pada kekuatannya, linearitasnya, stabilitas tinggi, tanggapan dinamik yang baik, sampai dengan harga. Ini cara atau kiat-kiat dalam pemilihan transducer. Nah, contoh sensor dalam rangkaian elektronika ini diantaranya yang pertama sensor LDR. Nah, ini penerapannya pada rangkaian elektronika. Jadi Bapak sudah jabarkan ya pengertian dari LDR. Nah, sekarang kalian analisa nih cara kerja dari LDR di sini bagaimana. Jika LDR semakin besar dikenai intensitas cahaya, apa pengaruhnya pada rangkaian ini? Nah, contoh penerapan dari sensor photodiode, sensor suara. Ini rangkaian sensor arus dan tegangan yang lebih kompleks. Oke, mungkin itu aja untuk penerangan sedikit atau tambahan wawasan untuk perbedaan antara sensor dan transducer. Semoga bisa dipahami. Jika masih ada materi yang kurang, kalian boleh belajar lagi dari sumber yang lain seperti YouTube, kemudian buku-buku referensi lainnya yang masih berkaitan dengan kompetensi kita yang kedua ini, yaitu tentang sensor dan transducer. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.